Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang photoelectric sensor ya. Nah, namun yang akan lebih spesifik ya, lebih spesifik lagi. Nah, pada video kali ini yaitu membahas tentang photoelectric sensor dengan tipe BJ1M DDT NPN Autonic ya. Jadi kita akan bahas photoelectric sensor dengan tipe BJ1M strip DDT yang tipe NPN merek Autonic ya. Nah, yang poin A yaitu sensor berbasis pemantulan langsung atau direct reflection ya. Jadi untuk tipe yang ini adalah yang tipe direct reflection atau yang sistem pemantulan langsung ya. Jadi sensor ini mendeteksi objek dengan cara mendeteksi cahaya yang dipantulkan langsung dari objek ke sensor. Nah, sensor ini memiliki keuntungan seperti akurasi tinggi, jarak deteksi yang jauh, dan kecepatan respon yang cepat. Nah, namun sensor ini memiliki sensitif terhadap permukaan objek dan kondisi lingkungan ya. Nah, kita lihat gambar-gambar di bawah ini ya. Nah, ini untuk sistem dari yang tipe direct reflection ya. Jadi dia langsung mendeteksi objek ya. Jadi ketika objek melewat di depan sensor ini, maka sensor ini akan secara otomatis mendeteksi objek tersebut ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk percobaan adalah tipe BJ1M DDT ya, dengan tipe NPN dengan merek Autonic ya. Nah, untuk photoelectric sensor yang tipe BJ1M DDT ini yang tipe NPN, nah untuk packingnya ya, jadi saya pernah membeli itu ada yang dua tipe ya, ada yang pakai modelnya plastik ya, seperti di gambar ini, ada juga yang fotosensornya itu yang di dalam kardus seperti ini. Nah, cuman kalau untuk yang originalnya yang mana saya kurang paham ya. Jadi yang ini yang biasa saya beli itu ada dua tipe ini ya. Secara harga sih sama aja gitu, nggak jauh beda. Ya di toko-toko kalau kita beli di online shop tuh ya hampir sama lah ya harganya. Nah, baiklah kita akan bahas untuk tipe sensor BJ1M DDT NPN ini ya. Nah, ini merupakan bagian depan sensor ya. Jadi ini bagian depan sensor itu nanti yang akan mendeteksi objek ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi ini depannya. Jadi ini adalah yang diarahkan ke objek yang akan dilewati. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat, ini di sini terdapat lampu merah ya. Lampu merah itu yaitu objek terdeteksi oleh sensor. Nah, lampu merah on ya. Jadi ini ada terdapat lampu LED kecil warna merah. Nah, ini untuk lampu hijau. Nah, di sini terdapat lampu hijau. Nah, yaitu indikator power ya, atau sensor sudah ada arus positif dan negatif yang masuk. Nah, kita lihat. Nah, di sini terdapat kabel berwarna coklat ya. Nah, kabel yang berwarna coklat ini memiliki arus positif ya. Nah, sedangkan kabel yang warna biru itu memiliki arus negatif. Dan kabel warna hitam itu adalah sinyal ya. Nah, sinyal yang dikeluarkan dari fotosensor ini ya. Jadi ketika fotosensor ini mendeteksi objek, nah maka sinyal yang keluarnya itu adalah sinyal negatif ya. Tentunya dengan negatif 24 volt ya. Jadi ngambil arus positifnya dari kabel yang warna coklat ya. Jadi arus positifnya itu dihubungkan ke power supply ya. Jadi yang keluar dari sinyal yang keluar dari sensor ini adalah arus negatif ya. Jadi tipe NPN ya. Nah, baiklah kita lihat posisi dari tampak atas ya. Ini tampak atas itu terdapat trimmer untuk mengatur atau menyetel sensor tersebut ya. Di sini terdapat min max ya, tulisan min max ya. Nah, ini bisa disetel menggunakan obeng. Min itu untuk mengatur jarak sensor terhadap objek atau jangkauan sensor terhadap objek akan semakin dekat. Jadi tidak terlalu jauh ya. Jadi dia diputar ke arah min ya. Sedangkan untuk max itu untuk mengatur jarak sensor terhadap objek, jangkauan sensor terhadap objek akan semakin jauh ya. Kalau diputar itu ke maksimal, jadi sensor ini akan semakin jauh mendeteksi objeknya ya. Seperti itu sesuai dengan tipe dan kapasitasnya. Misalkan yang 1 meter ya udah dia maksimal 1 meter gitu. Misalkan yang 2 meter ya udah maksimalnya 2 meter. Jadi tinggal diputar ke kiri atau ke kanan. Nanti disesuaikan sesuai dengan objek yang akan dideteksi ya, seperti itu.
Di sini terdapat tulisan D dan L, yaitu dark dan light ya. Nah, untuk tipe D yaitu untuk memfungsikan sinyal sensor pada posisi normally close ya. Jadi atau terdapat arus negatif. Jadi ketika dipasang di posisi D ya, diputar ke posisi huruf D, dia langsung mengeluarkan sinyal negatif ya. Jadi si sensor ini sudah ada arus negatifnya pada kabel hitam ya, kabel hitamnya itu ya, kabel hitam untuk sinyalnya. Jadi posisinya itu normally close ya, karena sudah memiliki arus negatif ya. Nah, sedangkan di posisi L itu memfungsikan sinyal sensor pada posisi normally open atau tidak ada arus negatif ya. Jadi ketika dihubungkan dengan power supply, nah, si sinyalnya itu tidak ada ya, tidak ada sinyal arus negatif ya. Jadi dalam kondisi normally open, belum ada tidak mengeluarkan arus negatif dari si kabel hitam itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu hanya penyetelan NO atau NC ya, kondisi normal di awalnya ya. Untuk huruf D dan L ini. Seperti itu ya bagian-bagiannya. Nah, ini adalah sensor posisi settingan L ya atau light ya. Ini di posisi L ya. Ini sensor kita pasang di posisi L ya. Ya kan ada settingan tadi D sama L ya. Ini adalah posisi di L seperti itu. Jadi kalau yang L itu berarti sistemnya itu adalah NO ya, NO normally open. Jadi belum ada sinyal pada kabel hitam ya. Pada kabel hitam belum ada sinyal sebelum mendeteksi objek. Nah, baiklah kita akan buat skemanya ya. Nah, ini yang kita pakai kan tipenya NPN ya. Jadi NPN BJ1M DDT Autonik ya. Maka kita akan buat skemanya atau rangkaiannya ya. Nah, ini L1 sampai 5 biasa udah ya. Udah kita pasang. Bisa dilihat di video yang sebelumnya ya, yang tentang cara kerja relay. Nah, untuk P24-nya kita sambungkan dulu, yaitu relay 1 pin 14 ke TB2 atau terminal blok 2 pin 22. Dan yang selanjutnya yaitu P24 S1, berarti kan P24 sensor 1. Nah, ini yang kabar yang warna coklat ya. Kita hubungkan ke TB2 pin 22 ya, kita sama ya. Jadi arus positifnya itu standby. Nah, untuk yang N24 kita lihat N24-nya yaitu TB1 pin 21 kita tarik ke S1 kabel warna biru ya. Jadi sensor 1 kabel warna biru. Nah, ini terhubung. Nah, setelah terhubung kita lanjutkan ke kabel ID1 yaitu kabel ID1 S1 warna hitam ya, S1 warna hitam kita hubungkan ke R1 pin 13 ya, kita hubungkan. Oke. Nah, ini adalah bagian dari pemasangan atau untuk mengaktifkan output dari sensor ya. Ini outputnya adalah relay. Kebetulan kita menggunakan relay. Jadi relay ini akan aktif berdasarkan perintah dari sensor seperti itu. Nah, kita akan pasang ini ya outputnya nih, outputnya biar terlihat bahwa relay itu sudah aktif, yaitu pin 2 ya atau kabel ID2 yaitu R1 pin 13 ke TB3 pin 1. Ini sebagai sinyalnya ya, nanti ya, ini sinyalnya udah masuk seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu TB1 pin 14 kita hubungkan ke R1 pin 9. Nah, ini ke common ya, commonnya relay ini. Jadi apa yang mau dihubungkan? Nah, berarti kan di sini arus negatif. Ya, itu dimasukkan ke pin 9 ya. Nah, lanjut ke kabel ID4 yaitu sebagai output atau dari NO dari relay ya. Jadi ketika relay itu aktif, ya ini yang akan hidup atau terhubung ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hubungkan R1 pin 5, kita hubungkan ke TB3 pin 2. Ya, di sini pin 2 itu berarti kabel lampu warna kuning. Nah, untuk yang kabel ID 5 yaitu R1
pin 1. Kita hubungkan ke TB3 pin 3. Ini kebetulan ini warna lampu warna hijau ya. Ini sebagai NC. Jadi ketika dia standby yang akan hidup itu warna hijau saja ya. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui output dari relay tersebut ya. Nah, setelah dihubungkan ke power supply ya. Nah, maka lampu hijau itu akan hidup karena sebagai NC dari relay ya. Nah, lampu yang warna merah dan warna kuning itu kondisi mati ya karena si sensor belum mendeteksi objek seperti itu. Nah, ketika sensor tersebut mendeteksi objek ya kan, mendeteksi objek. Nah, maka secara otomatis akan menghidupkan relay 1 ini ya. Jadi ketika objek itu masuk dan mendeteksi dan si sensor ini mendeteksi objek, maka secara otomatis relay akan aktif dan menghidupkan lampu merah dan lampu kuning ya. Jadi si relay ini aktif berdasarkan perintah dari sensor ini ya. Jadi ini untuk yang tipe langsung atau direct reflection. Nah, jadi langsung ketemu objek ya. Langsung ketemu objek. Nah, ini langsung relaynya itu langsung aktif seperti itu ya. Ini kondisi ketika mendeteksi objek. Nah, setelah objek itu hilang atau sudah tidak terdeteksi, maka relay akan kembali non-aktif ya. Jadi lampu hijau saja yang hidup. Nah, seperti pada skema yang ini ya. Nah, untuk yang kedua kita akan setting pada posisi settingan D ya atau NC. Jadi kondisinya itu kalau kondisi NC berarti sinyal atau kabel warna hitam itu selalu mengeluarkan arus negatif ya. Ini belum dihubungkan ke power supply ya, seperti ini ya. Ini belum dihubungkan ke power supply, tetapi kita setting sensor tersebut pada posisi D ya. Nah, baiklah, kita akan hubungkan ke power supply. Nah, setelah dihubungkan ke power supply, secara otomatis karena di settingan di posisi settingannya itu di D atau di dark, nah maka si sensor ini mengeluarkan arus negatif ya, padahal belum mendeteksi objek ya. Nah, lihat lampu merah dan kuning itu hidup ya. Nah, padahal belum mendeteksi objek ya. Ini adalah posisi settingan D atau yang biasa disebut dengan NC ya. Jadi ini posisi settingan NC. Nah, ketika sensor tersebut mendeteksi objek, langsung akan menonaktifkan relay ya. Jadi semulanya itu ada sinyal, ada arus negatif pada kabel hitam ya yang masuk ke pin 13. Ketika mendeteksi objek, arusnya menjadi hilang. Ya, jadi ini secara otomatis akan mematikan relay ya. Jadi itu adalah posisi settingan D atau disebut juga posisi settingan NC ya. Jadi untuk settingan D ini ya kan ketika tanpa mendeteksi objek itu mengaktifkan relay, tapi ketika ada objek itu mematikan atau menonaktifkan relay seperti itu ya. Nah, ketika objeknya sudah hilang di depan sensor, nah maka relay tersebut dalam kondisi aktif atau on ya karena disetting pada posisi settingan D ya seperti itu. Baiklah, itulah sedikit penjelasan atau teorinya ya tentang photoelectric sensor untuk yang tipe BJ1M DDT NPN dengan merek Autonic ya. Ini yang tipe NPN. Nah, sekian. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke prakteknya ya, jadi pembuktiannya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.